Perkenalkan, nama saya Elsa Melan Astrid, NIM L1A019046, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Gung Saputri, NIM L1A011-038. Nama saya Marwan Nur Ashari, NIM L1A018016. Perkenalkan, nama saya Fatmah Sri Ulandari dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan nomor induk mahasiswa L1A019019. Perkenalkan, nama saya Oktanesius Perdede dengan NIM L1A019006 dari Manajemen Sumber Daya Perairan 2019. Perkenalkan, nama saya Revanza Roya Nazra, NIM L1A019033 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan tahun 2019. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengertian ciri-ciri kelas dari Cnidaria, Staurozoa, Myxozoa, Scyphozoa, dan Zoozoa. Saya akan menjelaskan apa itu Cnidaria. Pengertian dari Cnidaria itu sendiri adalah sebuah filum yang terdiri dari 10.000 spesies hewan sederhana yang hanya dapat ditemukan di perairan, kebanyakan di lingkungan laut. Ciri-ciri dari Cnidaria: yang pertama, tubuhnya simetri radial lipoblastik. Yang kedua, memiliki sel-sel penyengat yang biasa disebut cnidoblast pada bagian ektoder. Yang ketiga, mempunyai dua bentuk tubuh, yaitu polip yang tubuhnya berbentuk tabung, tidak dapat bergerak bebas, menempel, dan bentuk tubuh yang kedua, medusa, yaitu tubuhnya berbentuk payung dan dapat berenang bebas. Kelas-kelas dari Cnidaria itu sendiri terdapat Schizopozoa, Cubozoa, Hydrozoa, Anthozoa, Staurozoa, Myxozoa, dan Polypodizoa. Staurozoa adalah kelas baru dalam filum Cnidaria yang terdiri atas Stauromedusae dan kelompok fosil Conulatae. Stauromedusae atau ubur-ubur berjalan adalah kelompok ubur-ubur berukuran kecil yang cenderung menghabiskan seluruh hidup melekat pada substrat daripada berenang bebas seperti kebanyakan kelompok ubur-ubur lainnya. Staurozoa dapat ditemukan di seluruh samudra di dunia, kebanyakan hidup di perairan dangkal. Staurozoa atau Medusozoa adalah kelompok Cnidaria yang memiliki ciri yaitu hidup berkelompok, bergerak menggunakan kepala payung, menangkap mangsa menggunakan lengan berkapsul, dan berkembang biak secara aseksual vegetatif. Hanya memiliki satu ordo, yaitu Stauromedusae. Contoh spesiesnya adalah Haliciltus auricula dan jelatang laut Pasifik atau Chrysaora fuscescens. Kelas Polypodiozoa. Polypodiozoa adalah kelas dari filum Cnidaria. Spesies dikenal dari kelas ini adalah Polypodium hydriforme dan menjadi satu-satunya spesies dalam monotypic genus Polypodium, dan juga satu-satunya spesies dan genus dalam keluarga Polypodidae. Polypodium hydriforme adalah spesies parasit yang menyerang telur seturgeon dan sejenis ikan. Spesies ini adalah salah satu dari beberapa metazoan yang hidup di dalam sel hewan lainnya. Polypodiozoa adalah kelompok Cnidaria mikroskopis yang memiliki ciri utama yaitu berwujud polip, hidup menempel pada telur ikan yang diserang nutrisi, hanya memiliki satu ordo yaitu Polypodidea, satu suku yaitu Polypodidae, dan satu spesies yaitu Polypodium hydriforme. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas dari filum Cnidaria. Yang pertama, Hydrozoa. Hydrozoa merupakan kelompok organisme invertebrata yang termasuk ke dalam filum Cnidaria. Ciri-ciri dari kelas ini yaitu yang pertama, mempunyai bentuk tubuh polip, yang kedua, sistem reproduksi secara seksual dan aseksual, yang ketiga, bersifat hermafrodit. Akan tetapi meskipun bersifat hermafrodit, spesies dari kelas ini tidak bisa melakukan pembuahan sendiri karena pada saat dewasa sel telur dan sel sperma tidak dihasilkan secara bersamaan, sehingga pada saat fertilisasi membutuhkan individu lain.
Habitat dari spesies kelas Hydrozoa yaitu berada di laut dan berkoloni. Contoh spesies dari kelas ini yaitu Clava multicornis, Hydra viridissima, dan Hydra fucosa, yaitu kelas Myxozoa. Myxozoa merupakan parasit yang termasuk ke dalam film Cnidaria. Ciri-ciri dari kelas ini yaitu bersifat parasit intraseluler, siklus hidupnya terdapat spora, serta tidak memiliki sistem sirkulasi. Spesies dari kelas ini mempunyai habitat di perairan tawar dan di perairan laut. Jumlah spesies yang ada di kelas ini yaitu 254 spesies dengan contoh Budrenisporchia plumatele, Tetracapsinolides brisomanae, serta Myxobolus cerebralis. Saya akan menjelaskan mengenai kelas Scyphozoa. Scyphozoa berasal dari kata skipos dan zoon. Skipos yang berarti tutup dan zoon yang berarti hewan. Contoh dari kelas Scyphozoa itu ada Aurelia aurita atau yang disebut ubur-ubur. Ciri-ciri umum dari kelas Scyphozoa yaitu memiliki bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan yang transparan dan berukuran besar, sehingga sering disebut ubur-ubur mangkuk. Pada bagian pinggir medusa terdapat tentakel-tentakel yang ditutupi dengan sel-sel penyengat atau cnidosit yang mampu membunuh hewan lain. Pada bagian tengah sisi cekungnya atau konkatnya terdapat mulut yang terletak di antara 4 buah tangan yang berbentuk pipih seperti pita, dan di bagian pinggir dilengkapi dengan mematosit. Scyphozoa memiliki 2 fase hidup. Yang pertama, fase polip, dan yang kedua, fase medusa. Pada fase medusa atau generatif, terbentuk seperti payung atau mangkuk dengan diameter kurang lebih 1-7 kaki. Scyphozoa hidup dengan melayang-layang di air atau planktonik. Adapun peranan dan manfaat dari Scyphozoa. Yang pertama, ubur-ubur dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tepung yang selanjutnya akan diolah menjadi bahan kosmetik. Yang kedua, di Jepang, ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelas Anthozoa. Anthozoa berasal dari bahasa Yunani. Anthos berarti bunga dan zoon berarti hewan. Anthozoa berarti hewan yang berbentuk seperti bunga atau hewan bunga yang memiliki anemon laut serta hewan-hewan karang. Ciri-ciri umum dari kelas Anthozoa yaitu memiliki struktur tubuh berbentuk silinder pendek. Pada salah satu ujungnya terdapat mulut berupa celah yang dikelilingi oleh tentakel yang mengandung nematosista. Di ujung lain berupa lempeng untuk melekatkan diri pada suatu dasar. Di bawah mulut terdapat kerongkongan yang disebut stomodeum. Habitat dari Anthozoa biasanya ditemukan di perairan tropis yang kedalamannya kurang lebih 35 meter dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Berdasarkan banyaknya sekat-sekat di dalam rongga tubuh, kelas Anthozoa dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu yang pertama, Hexacoralia atau bersekat 6. Memiliki sedikit tentakel yang kadang-kadang bercabang. Selain memiliki tentakel, ada Hexacoralia yang memiliki 1 siphonoglypha. Hexacoralia memiliki 6 sekat yang masing-masing terdiri atas 2 lembar. Yang kedua ada Octocoralia atau bersekat 8. Memiliki 8 tentakel yang bercabang-cabang seperti bulu dan memiliki 8 sekat. Selain itu, Octocoralia juga memiliki 1 siphonoglypha ventralis. Rangka Octocoralia terbuat dari kapur dan zat tanduk. Di sini saya akan menjelaskan Cnidaria dengan kelas Cubozoa, yaitu ubur-ubur kotak. Adalah invertebrata Cnidaria yang dibedakan oleh medusa berbentuk kubus. Ubur-ubur kotak terkenal karena salah satu makhluk yang paling berbisa di dunia. Sengatanya dan beberapa spesies lain di kelas ini sangat menyakitkan dan kadang-kadang fatal bagi manusia. Anatomi Cubozoa, ubur-ubur kotak yang paling tampak berbeda dari ubur-ubur Scribozoa adalah bahwa ubur-ubur kotak berbentuk payung, bukan berkubah atau berbentuk mahkota. Bidang bawah payung berkonsentrasi dan meningkatkan saluran cairan yang dikeluarkan dari payung. Akibatnya, ubur-ubur kotak dapat menyelenggarakan aksi lebih cepat dari ubur-ubur lainnya, bahkan kecepatannya hingga 6 meter per menit telah dicatat. Sistem saraf ubur-ubur kotak juga lebih menjadi bertambah sempurna dibandingkan dengan ubur-ubur lainnya. Khususnya, ubur-ubur ini memiliki cincin saraf di sekitar dasar payung yang berdenyut. Ditemukan di spesies hanya dalam ubur-ubur mahkota. Ubur-ubur kotak juga memiliki 20
ocelli atau mata sederhana yang tidak membentuk gambar tetapi mendeteksi terang dan gelap, sehingga ubur-ubur kotak memiliki 24 mata totalnya. Sistem saraf yang kompleks mendukung sistem sensorik relatif maju dibandingkan dengan ubur-ubur lainnya. Tentakel beberapa spesies panjangnya dapat mencangkup 3 meter atau 9,8 kaki. Cibozoa atau ubur-ubur kotak sangat sedikit pada daerah tropis atau Indo-Pasifik. Berbagai spesies ubur-ubur kotak dapat ditemukan secara luas di samudera tropis dan subtropis, termasuk Atlantik dan Pasifik Timur, dengan spesies di utara California, Mediterania, misalnya Charybdea marsupialis, dan Jepang, misalnya Chironex yamayuchi, dan selatan Afrika Selatan, misalnya Charybdea barci. Dan ubur-ubur kotak atau cibozoa memburu mangsanya seperti zooplankton dan ikan kecil, bukan melayang seperti halnya ubur-ubur sebenarnya. Ubur-ubur kotak dapat cukup kecepatan hingga 4 knot atau 1,8 meter per second. Setiap tentakel memiliki 500.000 knit-dosit yang mengandung nematosis, mekanisme berbentuk tombak yang menyuntikkan racun mikroskopis ke korban.